Oke, kalau kita boleh Mm-mm. tanya lagi nih, soalnya Mm-mm. banyak di sini yang menurut Wahmi sih kurang banget ya orang experience di trading. Sebenarnya kalau misalkan pembagian portfolio investing dan trading, Mm-mm. sehatnya sekarang kalau buat Gio di berapa? Kalau aku biasanya gini, aku lihat cycle dulu. Oke, Lihat cycle-nya begini. Jadi sebenarnya kripto itu, hmm, aku punya konsep segini sih. Aku kalau misalkan invest, ya, itu aku paling cuman kehilangan 100% uang aku. Maksimal, anggap rakul nih. Yang paling ya. 100% maksimal kehilangan uangnya. Hmm, Tapi kalau misalkan aku jackpot, sebenarnya aku unlimited gain kan. Kayak Matic itu kan kemarin bisa sampai 30 kali kan. Itu kan good banget sebenarnya untuk investing yang 30 kali itu oke banget kan. Tiga kali aja kan udah oke, apalagi 30 kan. Jadi itu oke banget dia. iya kalau aku sih gitu sih. Jadi kayak aku pakai cycle misalkan ambil konteks sekarang nih ya. Hmm, Konteks sekarang ini kan marketnya lagi turun nih. betul. Lagi turun. Nah, turunnya kripto itu kita nggak boleh kayak saham. Jadi saham kan ARB 6% udah geter biasanya. Wah, udah ada 6% ARB kan. Nah, cuman kalau di kripto kita harus agak toleransinya lebih tinggi karena dia high risk kan. Jadi kalau misalkan kita mainnya terlalu tipis-tipis, misalkan kayak SL-nya cuma 2%, 5%, itu biasanya lebih sering sih SL. Jadi kita harus kayak toleransinya agak lebar. Jadi hmm, harus agak lebar. Jadi aku biasa trading trading kalau kayak sekarang ini marketnya lagi drop gini biasanya aku investing sih. Oke, nggak Investing. nggak nge-short gitu ya? Nge-short waktu itu udah terakhir kan waktu bulan Maret ya, Maret April apa ya, yang Oke. satu candle gede itu yang agak panjang itu kalau di chart kayak agak panjang itu, nah itu sih aku udah sempat short di situ, cuman karena sekarang posisinya udah lagi di bawah lah ya, di bawah Iya. dalam arti udah di support, cicip-cicip investing oke sih. Sekarang support sebenarnya di berapa sih? Kita kan baru rebound nih. Sekarang Mm-mm, mm-mm. di 2020,7 orang udah banyak yang happy tuh. Kita sebenarnya sekarang support di berapa ya paling kuat ya? Eh, Kemarin sih aku lihat saya ada support kuat tuh di 18 sampai 19K sih. Oke. Jadi Kalau kayak waktu itu aku lihat udah banyak apa orang udah fear lah, wah ini udah kayak tahun 2018 nih bakal drop nih. Cuma aku kayak lihat kayaknya ketahan ya, kayak ketahan terus nih. Berarti kayak oh, oke, berarti mungkin ini fase akumulasi mungkin gitu sih. kalau menurut Gio ya, eh, Mm. support kalau misalkan dites ditabrak terus terus nggak berhasil, sebenarnya supportnya makin kuat atau makin lemah ya? Jadi support itu kan sebenarnya kayak titik-titik yang paling sering di touch dan frekuensi ya. Jadi kayak support itu bisa dikatakan support atau resist itu kan berarti kayak atap. Jadi atap sama lantai. Jadi semuanya harus kayak ada frekuensi. Jadi kalau semakin sering di touch tapi nggak tembus itu udah bisa bilang support sih. Oke, oke. Mm-mm. Nah, ini pertanyaan yang gue paling seneng nih nanya orang. Menurut Gio, kripto udah bottom di 17,6 ribu ya, 17.6. Mm-mm. Apa Mm-mm. sebenarnya ini tuh masih ada kemungkinan, lebih besar kemungkinan udah bottom atau lebih besar kemungkinan belum bottom? Kita bakal ngelihat level di bawah 17,6. Menurut Gio gimana? Oh, oke. Jadi sebenarnya bottom itu susah sih prediksinya, susah Benar. banget. Jadi kita cuman paling bisa kayak reaksi ya, maksudnya kayak kasih reaksi. Susah Jadi banget. biasanya kalau aku kayak gini nih, sebenarnya kan aku kalau misalkan analisa itu aku pakai teknikal, aku Mm-mm. pakai fundamental juga, tapi aku pakai on-chain juga. Nah, jadi on-chain itu membantu aku kayak ngasih lihat sesuatu pergerakan di jaringan lah, di chainnya si BTC ini kan, karena BTC ini kan proof of works kan, jadi kayak ada miners, jadi kadang kita butuh tahu kayak behaviornya miners kan. Oke. Nah, Apa yang diperhatiin di behavior miner itu? oke, jadi kalau konteks yang hari ini, kebetulan hari ini lagi rebound. Jadi gini, kemarin itu kan sebenarnya BTC itu sideways Ya. di 18 sampai 19K. Nah, di saat itu juga kita tuh kayak ada record namanya kayak volatility all time low. Jadi kayak
volatilitasnya BTC itu sebenarnya kayak lagi di titik terendahnya gitu kan. Jadi kayak sideways ya, kayak nggak jelas mana, kayak dia cuman kutak-katik kayak atas bawah yang rangingnya tuh sempit. Makanya Iya kayak benar. jadi kayak bingung kan, volatility-nya all time low. Nah, terus aku kayak ngeliat ada satu fenomena lain nih, kayak walaupun BTC-nya ini harganya sideways dan kayak cenderung fear dengan ekonomi yang sekarang kayak makronya banyak yang bilang oh resesi nih bakal fear gini-gini, aku lihat kayak BTC hash rate. Jadi kayak BTC hash rate tuh kayak ngukur kayak miners energi ya, kayak miners kayak sering nambang lah, ibaratnya kayak minersnya nambang. Aku lihat BTC hash rate ini tuh hash rate tuh all time high terus loh, kayak naik. Berarti kan minersnya nambang terus kan. Oh berarti kayak ada something nih, aku kayak mikirnya oh mungkin ada sesuatu nih, walaupun BTC-nya kayak lagi fear tapi kok minersnya nih nambang terus. Jadi kita mungkin bisa kayak spekulan oh ini kayak fase kapitulasi, jadi kayak udah fase si miners tuh kayak nambang terus, kumpulin gitu sih. Jadi kemarin aku liatnya mungkin itu fase akumulasi yang BTC kemarin gitu. Terus kebetulan hari ini juga break kan, jadi kayak gitu sih aku kemarin ngelihatnya. Jadi kalau gue bisa rangkum sedikit, kalau hash rate naik tuh sebenarnya harusnya harga ngikutin hash rate ya? Nggak selalu sih, kita cuma bisa kayak anggapan berarti minersnya aktif lah untuk nambang, jadi kayak aktif nambang berarti oke lah, good gitu. Jadi biasa kalau misalkan, kalau aku perhatiin ya, kalau setiap kayak ada history dalam setahun kayak minersnya itu matiin mesin, ibaratnya kayak waktu itu mereka digusur kan ibaratnya, nah itu harganya biasanya turun sih. Jadi kayaknya mungkin memang ada lah korelasi juga sih di harga hash rate sama ya, tapi nggak direct karena kan hash rate itu kalau dilihat pakai chart dia tuh kayak kecil-kecil gitu loh, kayak kecil-kecil. Jadi kalau untuk pemakaian yang daily sebenarnya kurang worth, masih oke pakai trading view misalkan kalau yang daily. Tapi kalau yang kayak time frame-nya gede, misalkan kayak dalam setahun kayak 3-6 bulan itu masih oke sih, worth sih. Ntar kita masukin ke video kita di Bitcoin hash rate. Lagi lihat nih dari bitcoin.com ada chartnya hash rate. Iya. Sama kita coba lanjut. Kalau misalkan boleh tanya nih tentang portfolio pribadi, sekarang secara Bitcoin lagi pump, ini lagi seru-serunya kan? Iya. Persentase cash sama persentase udah invest itu kalau boleh kira-kira tuh berapa persen yang udah di cash dan berapa persen yang masih di dalam bentuk koin kripto nih? Oh ya boleh. Jadi aku ceritain dulu. Jadi 2021 pas sekitaran Oktober November kayak penghujung tahun itu aku sempat cash out. Jadi karena kan 2021 itu kita sempat ada crash satu kali ya, bener kan? Ya, ada crash satu kali. Jadi di 2021 awal itu sebenarnya aku hoki banget, aku sempat cash out di 2021 awal. Nah, jadi aku sempat cash out di 2021 awal, kemudian marketnya crash di bulan penghujung Mei. Iya. Tengah bulan kayak Mei, Juni, Juli itu sempat kayak sideways bawah gitu kan. Betul. Nah, aku di situ reinvesting. Jadi aku udah sempet TP di pucuk di atas, terus aku reinvesting lagi di pas jatuh itu. Enak banget tuh. Itu hoki banget sih sebenarnya, hoki. Terus sempat jual di atas? Aku sempat jual di bulan Maret April. Jadi aku sempat megang BNB itu kan di 600.000. Terus aku sempat jual kayaknya 8 juta deh per koin. Itu lumayan banget ya. Kayaknya ada 15 kali. Ada deh kayaknya. Berarti sekarang posisi kebanyakan cash nih? Iya, jadi aku udah TP bertahap di akhir tahun, kemudian aku sempet TP maksimal, udah bersih itu di Maret. Kemudian kemarin kan sempet drop ya, aku lupa bulan Juli ya kayaknya ya. Bulan Juli, Juni gitu sempet drop, aku sempet invest lagi di situ.
I see. Iya, cuma investnya aku kali ini cabut keluar sih, kayak masuk keluar. Jadi kayak aku lihat nih, oke, jadi pertama marketnya Ya, kan crash. habis Luna ya ini ya. Marketnya Setelah Luna atau sebelum Luna nih mulai beli? aku lupa, kayak setelah Luna Oke. crash deh. Terus Jadi kemarin beberapa bulan sempat crash. Aku lihat di TVL, jadi aku lihat kayak marketnya kan sekarang lagi turun. Dia beriringan juga selaras dengan si TVL-nya, total value lock. Jadi kayak orang yang lock duitnya di chain kan. Nah, jadi kalau misalkan di saham, itu kan saham itu kan kayak negara, terus kita kayak ada perusahaan-perusahaan. Nah, waktu crash itu kan yang pertama kali ditolong pemerintah itu kan berarti dia suntik modal di bank. Kalau di saham, jadi kayak banknya dulu naik, bergairah dulu, bagus ekonominya, baru bank akan suntikin dana ke properti, ke yang lain-lain kan, infrastruktur gitu-gitu kan. Nah, ini berlaku juga kalau di kripto. Jadi waktu marketnya crash, itu aku porto aku banyak kan cenderungnya tuh di DeFi. Oke. Ya, di DeFi, kemudian aku kemarin sempat dapat 100% di Uniswap. Ini staking ya? Nggak staking, Uniswap itu decentralized exchange sih kalau nggak salah, DEX gitu, DEX. Oke. Nah, di DEX itu 100%. Aku sempat masuk di kayaknya lupa di 4, apa 5, kemudian sempat tertinggi itu di bulan Agustus kayaknya 9 ya, 8 apa 9 aku lupa. Nah, di situ aku gain lumayan di situ. Jadi aku kayak portoku lebih banyak di DeFi. Kemudian pas udah aku rasa waktu itu kan takut ya, overfear sebenarnya sih. Aku juga cenderung pribadi overfear kan. Jadi ya udahlah 100% TP deh, nggak usah muluk-muluk lah, udah cukup gitu. Jadi aku TP keluar, ya aku masuk cari yang lain lagi gitu, yang masih bottom gitu. I see. Nah, kalau misalkan kita boleh tanya nih, top 3 alts sekarang favorit Gio apa? Favorit aku sekarang ya? Iya. Kalau Bitcoin, Ethereum favorit, iya, kalau misalkan BTC, ETH oke lah, itu nggak usah dibahas. Biasa aku malah aku biasanya kadang-kadang juga terlalu suka sih sama BTC, ETH, karena aku suka cari yang returnnya lebay ya? Returnnya lebay. Jadi aku suka koin itu DeFi sih. Jadi aku kemarin sempat take a look itu di Maker, MKR, kemudian di Uniswap. Terus aku terakhir gain cukup banyak tuh di Sushi. Oke. Iya, Sushi juga emang terakhir ini performanya bagus ya. Iya, aku cocok sih. Aku pas beli Sushi kan aku kan kemarin sempat cuan lumayan kan, kayaknya dalam 1-2 hari aku tuh 30-40%. Wow. Cuannya. Dan itu aku masuknya di feature. OMG, itu kayak jackpot gede banget. Udah gitu leverage-nya gede lagi ya. Enggak sih, leverage-nya waktu itu cuma 10 sih. Oh, 10 udah cukup kenyang sih ya. Iya, cukup. Kenapa bisa pilih suka DeFi, Gio? Jarang banget nih dengar guest demennya DeFi. Oke, jadi ya itu sih, aku mikirnya kayak jadi NFT tanpa DeFi itu sebenarnya nggak bisa. Jadi mereka tuh kayak berjalan beriringan tapi ganti-gantian kalau menurut aku. Jadi aku kayak ambil konsep kayak gitu, kayak ini suatu pemerintahannya kayak lagi jatuh, lagi collapse atau crash. Yang paling pertama disuntikin modalnya itu pasti DeFi. Jadi kayak karena di DeFi kan kita bisa kayak collateral, kita bisa lending juga gitu kan, terus kita juga bisa trading juga. DeFi kan kalau di breakdown banyak kan kayak sub sektornya gitu. Jadi aku kayak banyakin porto aku di DeFi. Mungkin sebenarnya DeFi itu persentasenya nggak bisa lebay-lebay banget sih kayak NFT. Maksudnya ya 100% cuan aja udah bagus. Betul. Itu udah maksimal bahkan. Paling ya 30-40%. Jadi paling aku akalinnya ya pakai leverage. Jadi
aku swing di feature. Misalkan kayak kalau aku memang hold-nya cukup lama dan cukup risk, aku kecilin leverage-nya. Tapi kalau misalkan aku rasa ini kayak short term trend, ya aku short term yang trade gitu, aku gedein leverage-nya tapi kayak time-nya aku agak cepetin mainnya gitu sih. Nah, Oh. itu jadi kayak aku lihat di DeFi oke. Kemudian gini, aku kemarin sempet baca berita juga, news gitu, aku lupa investornya siapa, pokoknya kayak si Uniswap sama si SushiSwap itu lagi dapat investment gitu sih. Oh iya, dari VC ya. Iya kayak dari VC benar-benar. Jadi mereka kayak funding atau investment, dapat crowdfunding itu, jadi dapat uang. Aku pikir kayak wah ini berarti ngeboost harga nih. Oke, jadi aku langsung entry. Oke, Itu sih. menarik banget. Gio berarti nempel sama news juga ya. Jadi tahu kalau misalkan ada event-event tentang token yang emang lagi diperhatiin, udah tahu dulu nih kalau misalkan bisa naik. Soalnya denger newsnya paling depan gitu ya. Iya Bukan cuma benar. ngikutin PA doang. Iya. Benar. Karena kan kalau misalkan pakai technical, kita kan mesti ada confirm by volume. Jadi kayak antara dia breakout atau dia breakdown. Nah, kadang news ini bisa kayak buat ngeboost volume. Jadi tiba-tiba candle-nya langsung gede, langsung jadi, aku bilangnya biasanya kayak tiang sunggokong, tiba-tiba cing, gede Iya, langsung langsung, panjang gitu ya. panjang langsung kan. Nah, itu Mm-mm. kadang kalau candle kayak gitu, kalau kita entry-nya tengah-tengah tuh risky. Jadi better kita enter sebelumnya. Jadi kita gimana cara tahu supaya kayak entry sebelumnya, ya itu rajin-rajin baca cycle aja. Jadi kayak rajin baca fundamental. Nah, sebenarnya kan kayak kenapa sih kayak visi-visi itu invest di Uniswap, di SushiSwap, karena kan kemarin itu sempat ada report juga kalau volume tradingnya di Uniswap itu udah lebih gede dibandingin Coinbase. Wah, gue aja baru tahu tuh. Kalau misalkan bener sih itu benar ini ya, emang revolutionary ya, decentralized Iya, finance. karena kan kita kan lagi kayak ibaratnya kalau di kripto lagi saingan lah sama apa market share-nya Binance kan. Binance kan sebenarnya dia centralized kan. Iya, Itu centralized sih. banget tuh. BCZ, benar-benar. TZ. Gitu sih. Jadi kemarin aku combine semua lah. Jadi kalau satu doang TA tapi nggak ada yang nge-boost volume, kadang susah dapet yang kayak return-nya tuh langsung 10, 20 gitu. Oke. Itu Nah, sih. mungkin untuk closing words untuk investor yang baru nih main kripto, gimana Oke. sih kalau misalkan mau sukses kayak Gio gitu, bisa dapat Amin return? sukses ya. Amin. Resepnya Amin. tuh apa sih sebenarnya? Kayak apa tips-tips untuk yang baru mau investasi di kripto tuh mendingan tuh spare waktunya tuh berapa banyak atau untuk apa gitu? Oh ya. Oke, thank you kok pertanyaannya nih. Hmm. Jadi saran aku kalau buat teman-teman yang baru mau join atau masih kayak ketakutan, Hmm. better sebenarnya kita pelajari dulu marketnya. Jadi kayak sebenarnya kan kalau jenis investment dan jenis trading tuh market kan banyak. Ada market saham, stok, ada bonds, terus ada forex juga, dan ada kripto. Jadi kayak masing-masing pasar ini sebenarnya karakteristiknya beda-beda. Iya. Nah, terus sebenarnya kayak market maker, bandar, dan lain-lain itu sebenarnya memang setiap market tuh ada, cuman kayak kadang mungkin cara mainnya beda. Jadi kita kayak harus tahu benar dulu karakter dari market yang kita mau invest atau kita mau trading di situ. Oke, udah sampai situ tahu, berarti kita udah mulai bisa ukur resiko kita. Kayak kita mesti taruh alokasi berapa uang sih di situ. Kayak dengan risiko yang seperti ini, kita masih taruh berapa gitu. Jadi itu yang kayak bakal ngukur kita punya risk management sama money management. Jadi kayak mesti taruh berapa banyak duit, kemudian kayak entry-nya ini kira-kira masuknya berapa persen dulu, bertahap-tahap kah atau kayak sekaligus gitu. Nah, itu pertama. Kedua, harus tahu kayak cycle-nya. Misalkan cycle-nya tuh gini. Kalau di tahun 2021 sebenarnya DeFi itu ngetrendnya tuh di awal tahun. Nah, Iya. tapi kayak di penghujung tahun tuh sebenarnya yang benar-benar luber banget tuh NFT. Nah, jadi kayak jangan sampai salah.
jangan sampai kayak waktu trending hype-nya, cycle-nya di NFT, kita malah tradingnya di DeFi. Ya sebenarnya nggak masalah sih, cuma jadi kayak sayang kita bisa kayak create money lebih cepat, kayak opportunity-nya lebih cepat, nangkep peluangnya lebih cepat, malah kayak ada waktu tunggu lama untuk sampai DeFi kita yang kita invest kemarin itu bersemi, ibaratnya harvest gitu, panen kan. Iya. Jadi tahu cycle-nya. Nah kemudian saranku juga jangan patokin kayak satu harga, misalkan BTC, ETH, Solana ada, itu kan kayak koin-koin yang well known ya, maksudnya Betul. semua orang tahu. Nah waktu harganya di atas, kayak cari opportunity lain di kayak kalau di saham kita sebutnya kayak second liner atau third liner. Jadi sebenarnya mereka satu sektor tapi hanya kayak dari segi market cap-nya tuh mungkin lebih kecil dan kayak mungkin potensialnya lebih ada. Jadi kayak ukur-ukur juga pakai kayak gitu. Jadi kita nggak beli pucuk, karena kan sebenarnya uangnya tuh kayak bakal pindah-pindah aja. Jadi kayak uangnya bakal pindah ke big caps, kemudian kayak pindah ke mid caps, baru ke small caps. Jadi kayak bakal ada kayak money flow kayak gitu. Jadi teman-teman pelajari juga itunya, money flow-nya. Terus ketiga, startnya selalu dari uang kecil, jadi jangan kayak terburu-buru. Sebenarnya sih yang paling susah menurut aku kalau untuk trading dan invest tuh psikologi sih, bener nggak kok? Bener banget sih. Bener Iya, banget. Paling banyak psikologi bener sih. Paling banyak orang awal-awal mulai kalah revenge trading ya namanya ya. Udah kalah tetap masih mau hajar lebih gede, malahan habis satu account. Gue juga pernah ngalamin tuh zaman dulu. Tapi benar sih, psikologi paling perlu diperhatiin. Dan Iya kalau benar. misalkan gue kasih tambah satu tips, harus nyatet sih. Kalau trading itu nyatet kenapa beli di sini. Misalkan, kalau beli di sini, misalkan oke, mau beli Bitcoin di angka 20.600. Harga sekarang, ya catat kenapa ini belinya di sini, supporting argumennya apa, counter argumennya apa. Kalau misalkan sampai harga jatuh di bawah berapa, siap stop loss nggak? Kalau misalkan take profit di berapa? Kalau dari gue sih sebenarnya tips lebih ke sana ya. Soalnya kalau misalkan nggak disiplin, tadinya mau trading, jadi investasi. Bener. Tapi aku setuju banget sih. Catat itu paling bener sih. Karena aku kadang kayak dalam 1 tahun tuh aku kayak suka bikin catatan yang kayak historical gitu loh, kayak history. Misalkan crash bulan Mei, kenapa, terus kayak crash di tahun ini, kayak alasannya apa, reasonnya. Karena kan kalau crash 2021 kan karena minersnya digusur ya kan, kalau crash yang tahun ini karena makro, jadi kayak beda reason, pasti kayak beda hasil gitu kan. Betul. Tapi itu good banget sih kok, good. Itu mesti catat benar-benar. Oke, thank you banget loh Gio udah datang ke WAKMI hari ini. Kita thank you juga loh kok, aku diundang, aku seneng banget loh. Kita juga seneng nih bisa ngundang orang yang fans WAKMI juga ngefans sama Gio, jadi kita bisa saling sharing. Thank you Gio. Ntar untuk semua rekamannya kita bisa send dulu, abis kita edit, dan misalkan ntar ada yang mau di take out, please feel free. Ntar kita kontak-kontakan lagi ya via Instagram. Iya, thank you ya kok ya. Aku seneng banget sih hari ini diundang di WAKMI. Oke, thank you ya kok. Aku sorry ya kalau ada salah-salah kata ya kok. Enggak lah, nggak ada. Tenang, semuanya aman. Oke. Thank you. Iya, thank you semuanya.